Hai hai hai, selamat datang di Puan Conversation, ngobrol seru bareng Puan seputar karir, mental health, dan self-improvement. Selamat mendengarkan ya. Halo, balik lagi nih di Puan Conversation bersama aku, Glory. Akhir-akhir ini lagi rame banget nih tentang volunteer dan internship. Banyak orang yang join volunteer dan internship sana-sini buat nambah pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja nih. Tapi sebenarnya volunteer dan internship itu kayak apa sih? Terus bedanya apa ya? Dan lebih penting ikut yang mana ya kira-kira? Nah, di episode kali ini sudah hadir nih bersama aku, yaitu Kak Leoni Christine Manurung sebagai anggota Community Development Puan Bisa, yang akan ngobrol bareng kita nih tentang volunteer ikut, tapi internship tetap jalan. Tanpa lama-lama lagi nih, hai Kak Leoni, gimana nih Kak kabarnya? Halo Kak Dori, puji Tuhan aku sehat Kak. Semoga Kak Dori juga sehat-sehat ya. Sehat Kak. Oke nih, sip. Langsung aja nih Kak, ngomong-ngomong tentang volunteer dan internship nih Kak. Sebenarnya volunteer dan internship sendiri itu apa sih? Ada nggak sih Kak perbedaan di antara keduanya? Oke, thank you Kak Dori buat pertanyaannya. Nah, menurut pemahaman aku dan based on my experience ya Kak, sebenarnya volunteer dan internship itu, terutama di zaman sekarang ya, nggak jauh berbeda sih. Yang jadi pembeda banget mungkin hanya di periode waktu dan juga paid atau unpaid-nya. Nah, untuk volunteer sendiri juga ada dua jenis, begitupun dengan internship atau magang. Nah, yang pertama, as we know dari namanya si volunteer ya Kak, volunteer itu kan sama dengan sukarelawan, yang biasanya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial, seperti di bidang pendidikan, kayak ngajar anak-anak yang putus sekolah di pedalaman gitu, terus di bidang kesehatan, kayak bantu sosialisasi mengenai penyakit, contohnya stunting. Ada juga di bidang pemerhati lingkungan, seperti membantu membersihkan pantai di tiap minggunya. Bahkan ada juga loh volunteer yang membantu lansia, dan juga ada jenis-jenis volunteer lainnya. Nah, untuk kegiatan volunteer ini, intinya itu merupakan bentuk keikutsertaan individu dalam kegiatan sosial yang didasari keinginan pribadi atau tanpa adanya paksaan. Dan pastinya kegiatan ini itu tidak mendapat bayaran. Nah, dilakukannya itu pokoknya secara sukarela. Tapi, walaupun secara sukarela atau tanpa bayaran, kita diajarkan untuk lebih berempati dan juga solutif. Dan dari kegiatan volunteer ini, kita juga diajak berproses untuk dapat membantu orang lain sekaligus mengenal diri sendiri. Nah, itu kan jenis volunteer yang pertama ya, Kak, yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Untuk jenis volunteer kedua, itu seperti internship bentuknya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, jadi kita ikut kerja dalam bentuk divisi di suatu organisasi atau juga komunitas. Tapi kita tidak dibayar, dan biasanya periodenya itu lebih lama dibanding internship. Nah, kemudian kerjanya itu tidak dikontrak dan juga tanpa dasar paksaan. Tapi kita dapat banyak hal juga sih, seperti dapat mentoring, dapat pelatihan di tiap bulannya, terus dihitung itu juga bisa sebagai bekal ilmu sekaligus tempat upgrade soft skill maupun hard skill kita untuk perkuliahan dan juga saat kita masuk ke dunia kerja nanti. Nah, untuk internship juga ada dua nih Kak, yaitu internship paid dan juga unpaid. Tapi kalau sekarang-sekarang ini ya, kebanyakan sih internship dibayar dan periode waktunya itu sekitar 1 sampai 6 bulan. Tapi ada juga internship yang sampai 1 tahun dan kemungkinan besar bisa dijadikan pegawai tetap. Nah, terus kalau internship yang unpaid atau nggak dibayar, itu biasanya dari program kampus gitu sih. Kan di kampusku sendiri ya, karena kan tadi aku udah bilang, based on my experience dan juga pemahaman aku, di kampusku itu ada program magang, tapi di semester 7. Nah, kalau aku kan masih semester 6 nih, jadi aku nyari-nyari info dari cutting. Terus katanya, kalau magang dari kampus itu, kita nggak dibayar, tapi tetap dapat perlakuan yang sama seperti pegawai lain. Misalnya, mengerjakan pekerjaan ya yang sesuai bidang kita masing-masing. Terus kalau ada acara di kantor gitu, kita tetap diajak. Misalnya kegiatan senam bersama,
atau mungkin kegiatan makan bersama. Pokoknya tetap seru, walaupun nggak dibayar. Ya intinya kita bisa mendapatkan pengalaman bekerja langsung di lapangan yang tidak bisa kita peroleh di kehidupan kampus. Kayak gitu, Kak Gori. Oke, I see, Kak. Mantep banget nih, Kak. Berarti definisinya kayak gitu ya. Volunteer sendiri ini ada banyak macamnya juga, internship juga ada jenisnya juga, ada yang dibayar dan nggak dibayar gitu ya, Kak. Iya, Nah, Kak. untuk ngomongin volunteer nih, Kak, pertama, ada gak sih kelebihan dan kekurangan yang lebih spesifik tentang ikut volunteer ini nih, Kak? Oke, Kak. Nah, tadi kan aku udah jelasin secara umumnya gitu ya, bentuk volunteer dan juga internship. Nah, untuk volunteer dan internship, masing-masing pasti ada kurang dan juga lebihnya. Tapi menurutku lebih banyak kelebihannya sih. Untuk kegiatan volunteer sendiri, mungkin kekurangannya nggak dibayar dan juga periode waktunya itu lebih lama. Tapi kan kegiatan tersebut nggak ada kontrak dan tanpa adanya paksaan. Jadi menurutku bukan suatu masalah sih. Dan juga aku pernah baca nih ya, kutipan dari Abi Suhud. Kata dia gini, semua yang manusia lakukan, kecerdasan yang manusia miliki, bisa digantikan oleh mesin, terkecuali empati. Jadi kegiatan volunteer itu lebih bikin bahagia, dan menurutku asik banget. Apalagi kalau volunteernya itu kegiatan sosial. Nah, untuk kelebihannya, tadi ya, walaupun tidak menerima bayaran, tapi aku pribadi bisa puas saat memberikan waktu dan juga tenagaku untuk orang yang membutuhkan. Jadi hidupku tuh bisa punya dampak lah kayak gitu dan jadi berkat buat sekitar. Kemudian bukan itu aja sih, tapi kita juga bisa dapat berbagi kesempatan dan juga punya relasi dari daerah manapun. Terus yang gak kalah penting adalah melatih skill kita untuk bekal masa depan dan meningkatkan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan orang baru serta belajar menjadi lebih toleran. Kayak gitu, Kak Dori. Oke, Kak. Setuju banget nih, Kak. Di balik rasa lelah dan tanpa bayaran, tapi ada hal yang bikin hati jadi seneng ya, Kak ya. Dan tentunya Bener. bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman di luar sana gitu. Oke, Mm-mm. kalau internship nih, Kak, kelebihan dan kekurangannya kayak gimana nih, Kak? Oke, dari kekurangan internship dulu mungkin ya, Kak. Nah, kekurangannya sih mungkin lebih capek ya, karena beban kerjanya pasti lebih banyak. Soalnya internship ini kan simulasi bekerja gitu. Apalagi kalau ikutan internship yang unpaid. Tapi di balik kekurangan itu, internship juga nggak kalah asik sih dari kegiatan volunteer. Karena kalau kita dapat tempat magang yang baik ya, atau istilahnya green flag, bukan red flag, pasti kita dapat banyak hal dan juga simulasi kerjanya itu lebih terasa sehingga punya bekal untuk dunia kerja yang real nantinya. Apalagi kalau kerja kita itu dilihat bagus oleh atasan kita, kemungkinan besar kita bisa diterima jadi pegawai tetap atau full time dan pastinya dapat bayaran atau gaji. Gitu, Kak. Oke, Kak. Oke, berarti internship itu latihan sebelum kerja nih ya, Kak. Kita Ya, bisa lihat gambarannya nih ya, nanti kerja kayak gimana nih aslinya di lapangan gitu ya, Kak ya. betul banget kalau Gori. Oke, nah kalau ini nih Puan, kakak ini ikut internship dan volunteer sekaligus nih, keren banget nih, mantap Kak Leoni. Boleh Hmm. diceritain nggak nih Kak pengalaman Kak Leoni selama ikut internship dan volunteer? Oke Kak Glory, puji Tuhan ya, aku dikasih kesempatan untuk bisa ngerasain keduanya nih sebelum aku lulus kuliah. Karena kan aku udah semester 6 tadi ya, seperti yang aku udah sampein. Ya, walaupun keduanya sih masih sama-sama unpaid, tapi aku bersyukur banget karena bisa dapat banyak hal dari kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan volunteer dulu mungkin ya. Nah, kalau volunteer, aku pernah ikut di dua komunitas. Yang pertama itu namanya Trihome Bogor. Itu lebih ke kegiatan lingkungan, karena seperti namanya ya, Trihome atau rumah pohon gitu ya. Jadi aku sebagai relawan, tapi secara online, untuk ngasih tahu atau mensosialisasikan bagaimana kita harus bertindak untuk lingkungan. Jadi kayak nyebarin informasi tentang lingkungan gitu sih, Kak.
Terus ada juga kegiatan menanam pohon di sekitar Istana Presiden Bogor. Ini kegiatannya offline, jadi kayak kita dikumpulin gitu di satu titik kumpul, terus nanti kita nanam pohon deh bareng-bareng. Jadi bener-bener kegiatannya itu dilakukan buat bisa berdampak bagi lingkungan. Nah terus volunteer kedua yang aku ikuti adalah Puan Bisa. Seperti yang kita tahu, kakak-kakak, bahwa Puan Bisa itu ada 3 pilar, yaitu kesehatan mental, pengembangan diri, dan juga karir. Nah, karena aku di divisi community development, jadi aku kayak simulasi kerja sebagai project manager atau event organizer gitu sih, Kak. Pokoknya pengalaman jadi volunteer di dua komunitas ini bener-bener asik dan juga keren banget. Karena selain aku bisa memberi dampak, soft skill dan juga hard skill aku juga bisa diasah selama kegiatan volunteer ini. Terus pastinya bisa dapat banyak relasi dan juga dapat sertifikat sebagai volunteer. Nah, tadi kan aku udah ceritain tentang volunteer nih ya. Sekarang, kalau kegiatan internship, aku sih baru sekali aja untuk kegiatan internship ini di salah satu startup wisata. Tapi, tempat dan sistem kerjanya asik. Dia tuh green flag dan fleksibel gitu. Jadi kurang lebih sama asiknya kayak pengalaman selama jadi volunteer. Terlebih lagi, pekerja-pekerja di perusahaan itu welcome banget kalau kita nanya sesuatu. Jadi bener-bener nambah pengalaman dan juga ilmu selama magang di perusahaan itu. Jadi walaupun unpaid, ada banyak banget benefit lain yang bisa kita dapatkan. Kayak gitu, Kak Gori. Oke, mantap banget Kak Leoni. Keren banget. Bisa ikut dua-duanya sekaligus nih. Dapat pembelajaran banyak juga pastinya. Kalau relasi nggak usah ditanya lagi lah. Pasti banyak banget nih. Oke, nah ngomongin volunteer internship, kakak ini biasanya dapat informasi volunteer dan internship dari mana nih, Kak? Nah, oke, Kak Gori. Kayaknya ini kakak-kakak juga udah familiar gitu ya dengan apa namanya LinkedIn. LinkedIn itu kan istilahnya kayak platform kayak semacam IG, tapi dia platform profesional gitu, terutama untuk pencarian kerja. Nah, kakak-kakak mungkin yang belum punya LinkedIn bisa banget nih download LinkedIn dulu, terus nanti kalau udah buat akun dan segala macamnya, kakak-kakak bisa cantumin dulu nih pengalaman kakak-kakak, terus nanti kalau udah terisi LinkedIn-nya dengan baik, kakak-kakak bisa buka di bagian job search. Terus di situ kakak-kakak bisa cari aja pekerjaan yang sesuai dengan skill atau pengalaman kakak-kakak. Nah, terus bisa juga ke website perusahaan sesuai pekerjaan yang kakak-kakak inginkan. Misalnya kayak Shopee. Shopee itu ada websitenya namanya Shopee Career gitu. Jadi kakak-kakak bisa buka di websitenya, terus nanti kakak-kakak tinggal lihat aja secara berkala mana nih pekerjaan yang lagi dicari oleh perusahaan Shopee kayak gitu. Terus ada lagi di Instagram perusahaan masing-masing. Banyak banget sih infonya di sana. Jadi kakak-kakak tinggal search aja nih, misalnya mau ke Tokopedia gitu ya. Tokopedia mungkin jarang sih kalau buat ngasih informasi pekerjaan di Instagram, tapi mungkin ada orang yang pakai hashtag gitu, terus tag Tokopedia gitu kan, atau mungkin dari website-website Instagram kayak khusus loker gitu loh Kak, kayak loker magang atau loker volunteer. Nah boleh banget kakak-kakak cari aja di Instagram sesuai passion, skill, atau pengalaman kakak-kakak. Terus yang menjadi good news-nya nih ya, Puan Bisa punya program namanya PBB atau Puan Bisa Berkarir yang isinya tentang banyak informasi permagangan. Jadi kakak-kakak boleh banget ya nanti langsung explore Instagramnya Puan Bisa dan dapat informasi dari PBB ini. Kayak gitu Kak Gori. Wah, banyak banget ternyata ya platform-platform yang nyediain informasi. Udah serba mudah nih ya sekarang ya Kak. Udah serba online juga. Kita bisa gampang nih daftar aja langsung gitu ya Kak. Betul banget Kak Gori. Oke. Kalau Kak Leoni sendiri nih, kalau disuruh pilih, lebih pilih ikut volunteer atau ikut internship sih Kak? Dan kenapa nih alasannya Kak? Oke Kak Gori. Sebenarnya ya, kalau disuruh pilih,
itu kan karena berdasarkan penting atau tidaknya gitu ya suatu kegiatan. Nah, jadi kalau dikasih pertanyaan kayak gini, aku balikin lagi sih ke kakak-kakak yang mungkin sekarang mendengarkan gitu ya. Tergantung pada skala prioritas dari masing-masing individu aja. Jadi untuk internship atau magang itu bisa menjadi penting untuk sebagian mahasiswa karena ketika kita mengikuti kegiatan magang, maka kita akan mendapatkan pengalaman bekerja langsung di lapangan, yang mana kita nggak dapat atau yang nggak kita peroleh di kehidupan kampus. Nah, kita bisa juga menemukan masalah-masalah dan harus segera dicari solusinya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan problem solving seseorang, kayak gitu. Nah, kemampuan tersebut sangat penting, terlebih saat wawancara misalnya untuk melamar pekerjaan. Pertanyaan yang ditanyakan itu bukan hanya pertanyaan umum, seperti kamu akan melihat dirimu 5 tahun lagi itu seperti apa. Akan tetapi, lebih sering pertanyaan mengenai problem solving. Nah, buat dapetin jawaban dari pertanyaan itu, dibutuhkan pengalaman nyata yang setidaknya hampir mirip dengan masalah-masalah yang ditanyakan oleh perusahaan dan dapat kita peroleh ketika kita pernah terjun secara langsung ya di lapangan atau mungkin di suatu organisasi atau komunitas gitu, yaitu dengan mengikuti internship dan juga volunteer. Selain itu ya, nggak menutup kemungkinan juga setiap pekerjaan kita di masa yang akan datang bisa jadi nih sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat menjalani internship atau mungkin saat kegiatan volunteer ini. Jadi masing-masing kan sudah kujelaskan tadi ya, seluk-beluk atau gambarannya. Nah, mungkin kalau aku pribadi sih ya, selagi ada kesempatan dan kita memiliki privilege untuk mengeksplor banyak hal, ambil dan lakukan aja dulu. Karena saat menjadi volunteer, selain kita bisa membantu orang, kita juga bisa berproses untuk semakin mengenal diri sendiri. Begitupun saat kita mengikuti internship. Jadi kalau disuruh pilih, aku pilih dua-duanya aja sih, Kak. Karena kan kayak yang tadi aku bilang, selagi ada kesempatan, kenapa enggak? Kayak gitu, Kak Glory. Oke, setuju banget nih Kak. Kita ambil aja nih kesempatannya, kita cari manfaat sebanyak-banyaknya ya Kak ya, untuk Ya, mengupgrade diri kita juga. Dan itu juga disesuaikan ya Kak dari tujuan kita masing-masing, ke depannya mau kemana nih, mau apa gitu ya Kak. betul, Kak Glory. Nah, berarti sebenarnya nih Kak, lebih penting yang mana sih antara volunteer sama internship? Oke, Kak. Sebenarnya penting atau tidaknya itu balik lagi tergantung dari kakak-kakak masing-masing gitu ya. Kalau menurut aku pribadi sih keduanya penting ya, karena kita bisa belajar dan juga explore banyak hal. Dan aku mau ngingetin ya, the keys are earning, learning, dan juga networking gitu ya. Kuncinya ya, kalau misalnya kakak mengikuti suatu kegiatan itu kan pasti entah kita dibayar, terus kita belajar, atau kita memiliki relasi. Tapi learning dan juga networking akan mengarahkan kita kepada earning di masa yang akan datang. Jadi misalnya kakak-kakak mengikuti program internship, tapi yang unpaid gitu, tidak mendapatkan sisi earning apabila perusahaan atau organisasi itu tidak memberikan fasilitas tersebut. Tapi learning dan juga networking akan selalu bisa kita peroleh asal kita mau mengetuk pintu serta belajar dan menanyakan pertanyaan yang tepat. Kita mungkin tidak mendapatkan hasilnya secara langsung, tapi who knows gitu ya, apa yang akan terjadi di hari esok, minggu depan, bulan depan, atau bahkan 5 tahun lagi. The tree takes time to grow and bear fruit, isn't it? Ya kan? So, lagi-lagi ya, aku ingetin ke kakak-kakak, selagi ada kesempatan, jangan takut untuk mengambilnya. Karena pasti ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau kata Cowboy Junior mah ya, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Jadi yang harus kita lakukan, ya take all the opportunities. Kayak gitu, Kak Glory. Mantap, keren banget Kak Leoni, setuju banget nih. Istilahnya kita nabung ya Kak dari sekarang untuk Ya, masa depan kita nanti nih supaya kita punya bekal gitu. Nah, Puan pastinya udah makin paham nih tentang dunia volunteer sama internship.
udah nggak bingung-bingung lagi nih, mau ikut yang mana, lebih penting yang mana. Nah, oke. Terakhir nih, Kak. Ada gak sih yang kakak pengen sampein ke para puan di luar sana mengenai volunteer dan internship ini? Oke, nah untuk kakak-kakak, terutama kakak-kakak yang mendengar ini ya, jangan takut untuk ambil setiap kesempatan yang ada. Dan pastinya persiapan adalah hal terpenting. Orang sukses adalah orang yang memiliki persiapan. Nah, untuk bisa lolos seperti kegiatan volunteer dan juga internship yang kita diskusikan tadi, ada namanya seleksi administrasi. Jadi, kakak-kakak harus punya CV yang baik dan juga yang benar. Misal harus bikin beberapa macam bentuk CV, model ATS, atau CV yang kreatif. Nah, untuk tahu nih gimana bentuk-bentuk CV ATS atau kreatif, kakak-kakak bisa banget explore di Instagramnya pun bisa. Atau di YouTube juga banyak sih template-templatenya atau cara-cara bikin CV ATS dan juga kreatif di manapun kayaknya udah banyak juga dijelasin. Jadi kakak-kakak yang udah mendengar ini so siapin dari sekarang juga ya, karena uh, itu hal yang penting seperti aku bilang tadi ya. Persiapan adalah kunci dari kesuksesan. Dan terus kita juga harus milih nih, kira-kira CV mana yang akan dimasukkan atau yang harus kita apply gitu. Soalnya tergantung kondisi perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang santai, ada juga perusahaan yang formal. Jadi harus benar-benar melakukan riset mengenai perusahaannya. Terus kakak-kakak juga harus masukin pengalaman atau sesuatu yang relevan sama posisi yang akan di-apply. Jangan gegabah dengan menampilkan semua pengalaman. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan apa yang kakak-kakak akan apply. Misalnya mau daftar community development di Puan Bisa gitu ya. Tapi mencantumkannya itu kegiatan tentang juara satu lomba basket. Kan itu sangat tidak sesuai atau tidak relevan gitu ya. Jadi harus cari atau masukin pengalaman yang sesuai dengan apa yang akan kakak-kakak apply. Kalau misalnya community development itu kan misalnya berhubungan dengan acara gitu ya. Jadi misalnya kakak sudah menjadi host atau jadi MC, boleh dimasukin ke CV kakak-kakak. Terus atau mungkin sebagai ketua pelaksana, boleh banget tuh dimasukin ke CV kakak-kakak sebagai pengalaman untuk bisa lolos sebagai community development. Terus, last but not least, jangan lupa latihan interview. Untuk ilmu lolos interview, itu ada di Reels-nya Puan Bisa. Kakak-kakak bisa cek juga di situ, dan bisa take note nih, apa-apa aja tips dan juga trik untuk bisa lolos interview. Karena biasanya ya, kalau intern di perusahaan-perusahaan itu, interviewnya bisa sampai kayak 3 kali interviewer gitu loh, Kak. Misalnya pertama sama user, terus yang kedua sama HRD, dan lain sebagainya. Jadi kayak harus benar-benar dipersiapkan nih untuk interview. Gestur tubuh pas interview itu harus diperhatikan. Tata bahasa yang digunakan harus diatur, harus terstruktur semuanya. Jangan lupa juga siapin skill dalam berbahasa Inggris, karena kita ini udah masuk 5.0 sepertinya ya. Dan sepertinya, bukan sepertinya lagi, emang kemampuan dalam berbahasa Inggris itu sangat amat penting. So, kakak-kakak mulai dari sekarang siapin skill bahasa Inggrisnya, dan mungkin salah satu caranya itu dengan tidak skip materi perkuliahan bagi yang masih kuliah. Karena pasti ada kan pelajaran di mata kuliah masing-masing itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kayaknya itu adalah mata kuliah yang wajib gitu ya, pasti ada masing-masing mendapatkan pelajaran tersebut. Nah, bisa nih diambil dari materi tersebut, atau mungkin bisa juga ambil dari pelajaran di luar kampus. Karena kadang ya, beberapa perusahaan itu bakalan mengadakan tes-tes kayak psikotes, atau mungkin tes pengetahuan basic matkul perkuliahan yang udah kita ambil. Jadi semuanya itu harus dipersiapkan dari sekarang, karena yang seperti aku bilang tadi, kunci kesuksesan adalah orang yang memiliki persiapan. Kayak gitu, Kak Gori. Sip, mantap banget. Bener nih Puan, yuk sama-sama
Kita coba, kita mulai dari sekarang, kita persiapin semuanya, dan pastinya kita dapetin manfaatnya sebanyak-banyaknya. Oke deh, obrolan kali ini dapat banyak informasi baru nih. Pastinya bermanfaat banget nih buat kita semua. Thank you Kak Leoni udah mau ngobrol-ngobrol sama kita nih di Puan Conversation kali ini. Semoga kita semua udah gak bingung nih, mau ikut internship, mau ikut volunteer gitu. Ditunggu ya Kak untuk ngobrol-ngobrol di lain kesempatannya. Oke Kak Glory, terima kasih banyak Kak Glory dan juga Puan Bisa for having me. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat dan menambah insight kakak-kakak untuk masa depan yang lebih cerah. Stay safe dan happy ya. Oke. Nah, kebetulan banget nih, Puan Bisa lagi ngadain open recruitment yang namanya Puan Bisa Impactful Volunteering Development Program, dibuka untuk posisi Community Development, People Development, Social Media Development, Content Designer Development, Public Relations, Podcast Development, Finance and Business Development, dan Event Management. Nah, untuk info lebih lanjutnya, yuk buruan dicek Instagram Puan Bisa dan Bloomin Area. Ditunggu ya bergabung bersama kami. Sekian ngobrol-ngobrol kita kali ini. Tenang aja, kita akan masih ketemu lagi di banyak episode-episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik. Aku mau ingetin juga nih untuk jangan lupa dan tetap ikutin sosial media Puan Bisa, mulai dari Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify, dan Telegram Puan Bisa, karena akan ada banyak banget obrolan dan pembelajaran yang bermanfaat banget loh Puan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.